Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Timur pada pagi hari ini ya. Semoga kalian gak bosen. Gimana kabar kalian hari ini? Bu Timur doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan harus semangat. Oke? Oke. Anak-anak, seperti yang ada di dalam jadwal, untuk hari ini kita akan membahas tentang penyusunan pengurus kelas, kemudian membahas tentang peraturan kelas, masa pembelajaran daring. Kita langsung aja ya anak-anak untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penyusunan pengurus kelas. Nah anak-anak, berhubung kita masih dalam pembelajaran daring, maka untuk pengurus kelasnya Bu Timur inginnya tetap saja seperti di kelas 3. Jadi nanti ketika kita sudah bertatap muka, untuk pengurus kelasnya baru kita akan bentuk kembali. Jadi sementara ini pengurus kelasnya tetap ya, seperti waktu kalian masih di kelas 3. Nggak apa-apa kan? Ya, saya yakin pasti kalian semua menyadari, karena kita memang nggak bisa memilih seperti ini. Lanjut ya. Kemudian kedua yaitu kita akan membahas tentang peraturan kelas. Apa itu peraturan kelas? Peraturan kelas itu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dipatuhi untuk seluruh warga kelas, khususnya kelas 4, tanpa terkecuali. Nah, kalau nanti ada yang melanggar peraturan tersebut, pastinya akan ada sanksi. Ya. Dari Bu Timur, peraturan kelasnya ada beberapa. Yang pertama, semua siswa harus mempunyai buku tulis untuk semua mapel tematik, akidah, fikih, SKI, dan seterusnya harus memiliki buku tulis sendiri-sendiri. Jangan dicampur, ya. Kemudian yang kedua, buku tulisnya hendaknya disampul, ya. Lebih baik memakai sampul plastik supaya ketika kena air atau apa itu nggak akan membahayakan bukunya. Yang ketiga, setiap alat tulis, entah itu buku, pensil, penggaris atau apapun, harap dilabeli. Pelabelannya menggunakan nama kalian masing-masing. Jadi ditempel di pulpen. Misalnya namanya Ega. Nah, tulis di sini Ega. Nanti bisa minta bantuan sama bundanya di rumah ya semuanya. Dibantu neneknya juga boleh, dibantu kakaknya juga boleh ya. Kalau bisa mengerjakan sendiri malah bagus. Jadi semuanya dilabeli. Tujuannya apa toh? Biar tidak tertukar dengan teman-temannya waktu pembelajaran tatap muka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, setiap tugas yang diberikan bisa dikirim melalui rekaman suara maupun melalui video WhatsApp, tergantung permintaan dari guru pengampu. Nah, ya bagaimana yang tidak punya kuota, misalnya pas hari itu kuotanya habis, bisa gabung dengan temannya, minta izin mau gabung, seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting
mengirimkan. Dan ingat, setiap tugas harus dikerjakan sendiri, ya. Oke. Berikutnya, untuk pengiriman tugas akan Bu Timur kasih batasan waktu. Misalnya untuk hari Kamis ketika ada tugas. Nah, tugas itu nanti dikirimkan ke Bu Timur ataupun ke guru pengampu lainnya mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Jadi bisa dikirim mulai dari pukul 9 pagi sampai 8 malam. Jadi nggak boleh lewat dari jam 8 malam. Kenapa kok dibatasi seperti itu? Supaya melatih kedisiplinan kalian gitu. Jadi ketika dapat tugas langsung maksimal dikerjakan des gitu. Mengerjakannya kan paling juga sebentar, ya kan? Langsung dikerjakan. Kalau sudah langsung dikirim, nah kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, membantu orang tua atau apalah, ya terserah. Yang penting pekerjaan sekolah dikerjakan dulu. Karena apa? Kita itu tidak libur, kita itu tetap sekolah, tapi tempatnya saja yang berbeda. Kalau tatap muka itu sekolahnya di sekolahan, tapi kalau waktu daring ini sekolahnya di rumahnya kalian masing-masing. Jadi yang utama tetap mengerjakan tugas dari sekolahan dulu. Nanti kedepannya kalau misalnya kok ada yang nggak disiplin, pasti akan Bu Timur kasih sanksi, itu pasti. Ya. Nah, itu merupakan peraturan kelas yang dari Bu Timur, ya. Sekarang Bu Timur juga ingin minta pendapat dari kalian semuanya. Kira-kira peraturan kelasnya ditambahi apa ya selama daring ini? Tuh. Bu Timur tunggu ya. Untuk masing-masing anak minimal 1 usulan. 1 usulan. Oh iya, 1 tambahan dari Bu Timur. Pengumpulan tugas itu termasuk dalam absen. Jadi kalau hari itu kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti sama halnya hari itu kalian tidak masuk sekolah. Jadi nanti di absennya Bu Timur ya, saya peng atau saya seret, berarti tidak masuk sekolah. Nah, buktinya kalian masuk sekolah itu ya dengan penugasan tersebut. Lah, penugasan itu nanti ketika ada penilaian pasti akan masuk ke dalam rapot. Kemudian rating dari absen juga demikian, itu juga akan masuk ke dalam rapot. Jadi misalnya ketika ada tugas kalian ada di luar kota misalnya sehingga tidak dapat mengerjakan, harap ayah atau bundanya mintakan izin ke Bu Timur. Kalau hari ini belum bisa mengerjakan tugas karena keluar kota atau kemana atau apa begitu. Jadi nanti absennya Bu Timur jelas dan tugas bisa dikirimkan besok. Gitu. Tapi di absennya tetap saya tulis mungkin izin atau sakit atau bagaimana. Paham ya? Mungkin bagi yang kurang paham bisa ditanyakan. Ditanyakannya lewat rekaman suara saja ya kalau misal ada yang bertanya. Kemudian untuk usulan kalian tadi, Bu Timur juga menunggu. Bisa dikirim mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam hari ini. Masing-masing anak 1 usulan tentang tata tertib kelas atau peraturan ke kelas selain yang telah Bu Timur ajukan tadi. Mengirimnya
bisa lewat video maupun rekaman suara. Loh, kenapa toh Bu kok rekaman suara atau video? Supaya lebih jelas dan supaya Bu Timur juga lebih mengenal, lebih hafal tentang anak-anak yang di kelas 3. Seperti itu. Bu Timur tunggu ya. Untuk hari ini dari Bu Timur cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.